Selamat siang Bapak Ibu Jikupers. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu. Selamat datang di online seminar kali ini dengan topik Basic Cleansing yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Elisa. Sebelum saya mulai untuk online seminar kali ini, saya ingin menjelaskan bahwa untuk menyemarakkan online seminar, kami ada program yang namanya Leader Invitation. Ini sudah kami share juga kepada para leader di Cooper, bahwa apabila Bapak Ibu dapat mengundang 5 orang minimum untuk mengikuti online seminar kali ini ataupun nanti yang berikutnya, itu Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan free gift dari kami, yaitu mini pouch. Kami punya beberapa mini pouch yang ada di Indonesia. Ini akan dibagikan nanti ke Bapak Ibu yang memang berkualifikasi. Misalkan Bapak Ibu mengundang 5 orang. 5 orang itu dengan mekanisme untuk nama yang nanti dimasukkan, didaftarkan ketika mengikuti online seminar, itu nama Bapak Ibu dulu yang datang. Misalkan saya, Alfi, kemudian yang mengundang itu misalkan Ibu Dinda. Jadi Alfi, Des, atau strip Ibu Dinda atau Dinda. Itu nanti akan kita sebagai data untuk nanti kita sortir ini siapa saja yang berhak untuk mendapatkan mini pouch ini. Jadi setiap Bapak Ibu itu bisa mengundang 5 orang dahulu ya, 5 orang, tapi ini berlaku kelipatan. Misalkan Bapak Ibu sudah mengundang 5 tapi mengundang 10. Berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 mini pouch. Dan untuk Bapak Ibu yang memang undangan yang Bapak Ibu undang, ini harus menyalakan kameranya. Jadi kita tahu bahwa itu memang mengikuti untuk online seminar. Atau kalau misalkan memang terkendala dengan kameranya, Bapak Ibu ini masih bisa berkualifikasi. Nanti setelah online seminar ini kita akan share untuk kuesioner. Kuesioner Bapak Ibu di sini harus mengisi, pastikan nama yang Bapak Ibu tulis di kuesioner ini sesuai dengan nama yang Bapak Ibu cantumkan ketika mengikuti online seminar ini untuk nanti kami data kembali. Apabila memang berkualifikasi, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan free gift ini akan kami hubungi untuk konfirmasi di mana kemana hadiah ini akan dikirimkan. Bisa ke alamat Bapak Ibu atau Bapak Ibu ingin ke alamat mana, itu nanti akan kami konfirmasikan kembali. Jadi, mohon partisipasinya Bapak Ibu ya untuk menyemarakan online seminar hari ini ataupun ke depannya. Kalau misalkan memang ada undangan Bapak Ibu yang mengikuti online seminar kali ini, bisa disesuaikan di nama yang tercantum di akun Bapak Ibu sendiri untuk nanti bisa kami data untuk bisa mendapatkan mini pouch ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Tanpa menunggu lagi, saya akan menyerahkan ini ke Ibu Elisa untuk nanti akan memandu online seminar dengan topik Basic Cleansing. Silakan Ibu Elisa. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu Jikupers sekalian. Baik lagi, hari ini kita akan mengadakan training produk lagi dari Jikup. Kali ini temanya adalah tentang cleanser, basic cleanser. Ya, mungkin beberapa Bapak atau Ibu Jikupers tuh udah selalu dengar ya, cleanser itu seperti apa sih, pembersihan cleanser itu seperti apa, produk-produk Jikup untuk cleanser itu seperti apa, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Untuk hari ini saya akan membahas basic cleanser dulu karena mungkin beberapa Bapak dan Ibu juga cara penggunaannya dari produk-produk Jikup ini. Hari ini produk-produk yang akan saya bahas yaitu ada cleansing oil, juga di sini ada hydration foam cleanser, terus di sini ada juga magic peeling gel dan juga ada Kersela Edge Cream. Nah, pertama saya akan jelasin dulu ini tuh fungsinya apa sih, manfaatnya apa sih dari cleanser ini. Nah, cleanser ini atau pembersihan biasanya itu berguna untuk membersihkan wajah kita tuh sel-sel kulit mati dari kotoran, dari make up seperti itu. Nah, di sini cleanser itu ada beberapa macam ya. Setiap macamnya itu, setiap jenisnya memiliki kegunaan masing-masing. Overall, sebenarnya untuk cleansing ini untuk apa sih? Yang pertama sih untuk yang memakai make up atau misalkan mungkin sekarang bapak-bapak ada kali yang pakai krim atau misalkan dia pakai sunscreen. Nah, itu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di untuk pembersihan pori-pori juga bisa, untuk membersihkan debu, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam pori-pori. Saya akan menjelaskan dulu tipe-tipe cleanser itu ada apa aja sih. Kita dilihat di sini aku menjelaskan ada
tipe cleanser sendiri tuh ada 9 macam. Jadi yang pertama dari micellar water, milk cleansing oil, cleansing balm, clay cleanser, cleansing gel, facial foam, exfoliating cleanser, dan juga cleansing wax. Bedanya sih, mungkin kan Bapak Ibu akan bertanya-tanya, oh cleanser itu ternyata nggak cuma satu macam loh, ternyata ada banyak. Nah, fungsinya apa aja? Di sini aku akan jelasin satu-satu. Nah, itu kita ada yang namanya micellar water. Nah, micellar water itu seperti apa sih tipe cleansingnya? Micellar water itu bentuknya itu seperti air dan didapat molekul-molekul micellar. Nah, molekul micellar itu apa? Molekul micellar itu molekul yang dapat membantu untuk membersihkan keseluruhan kotoran yang ada di pori-pori. Nah, micellar water ini bentuknya memang seperti air ya. Biasanya tuh bentuknya seperti air. Nah, tipe kedua itu adalah cleanser. Nah, kalau milk cleanser sih sebenarnya hampir mirip ya dengan krim. Tapi krimnya di sini tuh lebih kayak putih susu, warnanya biasanya putih susu, dan itu biasanya lebih lembab untuk si milk cleanser sendiri. Nah, milk cleanser ini biasanya kalau dipakai dilanjutkan dengan yang namanya toner. Nah, kalau milk cleanser ini biasanya tuh hanya membersihkan hanya bagian luarnya aja. Misalnya kan kalau kita setelah make up, milk cleanser ini biasanya membantu untuk menghilangkan makeup yang sudah kita pakai di wajah, seperti itu. Nah, tapi untuk milk cleanser sendiri itu ada 2 step. Itu setelah milk cleanser kita harus pakai toner lagi supaya kotoran-kotoran yang tadi itu juga tetap bisa keangkat, karena milk cleanser sendiri itu bentuknya sedikit padat ya. Tidak micellar water. Kalau micellar water itu kan kayak air ya. Jadi dia lebih setelah itu tidak perlu ada step selanjutnya seperti pembasuhan lagi, seperti itu. Untuk milk cleanser, setelah pemakaian milk cleanser itu biasanya harus dilanjutkan lagi dengan toner. Tipe yang ketiga itu adalah cleansing oil. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu ya, kalau di Jikup juga kita punya cleansing oil. Di sini aku nggak ada botolan, jadi aku pakai yang pouch dulu ya. Ini cleansing oil. Nah, bentuknya seperti apa sih cleansing oil? Kalau cleansing oil sendiri itu memang bentukannya itu seperti minyak ya, lebih ke minyak untuk menghilangkan makeup. Apa sih dari micellar, milk cleanser, cleansing oil, dan teman-temannya. Nah, kalau micellar tadi bentuknya water ya, seperti air. Kalau milk itu agak sedikit seperti krim. Nah, ini lebih ke bentuknya seperti oil, seperti berminyak lah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai itu di kulit itu akan terasa sedikit berminyak, lebih berminyak. Untuk cleansing sendiri itu pembersihannya bisa jauh lebih bersih. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena muka kita atau wajah kita itu kan menghasilkan minyak alami ya. Nah, minyak itu akan hilang kalau dibersihkan dengan minyak. Jadi kalau pembersihannya biasanya cuma milk dengan milk cleanser atau water misalnya, itu tuh nggak semuanya bisa keangkat. Tapi kalau kita menggunakan cleansing oil, itu tuh semua makeup yang menempel, atau misalkan setelah kita keringetan nih dari minyak, itu pakai cleansing oil itu bisa mengurangi cleanser minyak yang dibuat di dalam wajah itu tuh bisa mengurangi, bisa berkurang. Selain itu, cleansing oil sendiri itu bisa untuk membersihkan makeup yang tebal. Jadi kayak misalnya pakai eyeliner seperti itu. Biasanya kalau untuk pakai milk cleansing, micellar water atau yang lain tuh kadang suka nggak bersih banget sisanya seperti itu. Nah, kalau pakai cleansing oil itu karena dia juga base-nya minyak, makeup itu base-nya minyak, jadi langsung bisa dihilangkan dengan si cleansing oil ini. Cleanser yang keempat yaitu cleansing balm. Nah, cleansing balm itu seperti apa sih? Cleansing balm itu sebenarnya hampir sama dengan cleansing oil, tapi dia bentuknya lebih padat, hanya ada ditaruh di tempat kayak kaleng gitu. Nah, itu namanya cleansing balm. Nah, fungsinya sebenarnya hampir sama ya dengan cleansing oil, cuman dia lebih mungkin karena bisa dibawa kemana-mana. Tapi ada positif dan nilai negatifnya juga lah. Kalau untuk cleansing balm sendiri itu kan pemakaiannya lumayan sulit ya. Sedangkan kalau kita punya cleansing oil itu udah ada pumpnya, jadi kita nggak bersentuhan langsung dengan produk, otomatis produknya itu jauh lebih higienis. Cleansing balm itu kan kita harus ngambil dulu, dicolek dulu lah seperti apa. Kadang dikasih spatula pun spatulanya kadang belum tentu dibersihin gitu. Jadi kalau orangnya mungkin agak jorok ya, jadi bisa aja terkontaminasi di produk itu. Nah, untuk jenis kelima itu, ini clay cleanser itu cleanser yang biasanya memakai base itu clay atau tanah liat seperti itu. Jadi gunanya memang untuk membersihkan kotoran-kotoran di wajah, untuk make up juga bisa. Tapi untuk clay cleanser ini salah satu untuk membersihkan minyak-minyak
dan juga untuk membersihkan pori-pori, mengecilkan pori-pori. Selanjutnya ada juga kita nah, untuk cleansing gel sendiri kita sebenarnya di Jikup juga akan masuk cleansing gel. Aku kasih bocoran dulu. Ini cleansing gel yang akan masuk dari produk Jikup yang baru yaitu Introderm. Aku akan jelaskan. Nah, untuk cleansing gel ini bentuknya itu dia nggak ada warnanya, biasanya tuh clear seperti gel. Mungkin kalau Bapak Ibu udah pernah pakai Skin Innovator, nah itu warnanya hampir mirip seperti ini. Warnanya benar-benar cuman kayak gel aja, warna bening seperti itu. Nah, ini juga gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran di wajah ya, kayak untuk makeup, setelah makeup atau membersihkan minyak. Ini kenapa aku bilang lebih bagus? Karena dia bisa membersihkan jauh lebih bersih untuk minyak-minyak di wajah atau sebum. Nah, apalagi untuk orang-orang yang cleansing gel itu tuh bagus banget. Kenapa? Karena saat bentukannya gel ya, jadi otomatis kayak lebih halus di kulit. Kalau misalkan kita pakai di kulit itu bisa nggak membuat kulit itu semakin iritasi atau misalkan kayak merah-merah atau misalkan kasar karena bentukannya sendiri tuh udah lembut gitu loh. Ini juga produk ini memang cleansing gel ini sangat bagus untuk misalkan memiliki jerawat atau jerawatan. Untuk cleansingnya itu untuk tahap kedua cleansing lebih bagus menggunakan si cleansing gel. Di Jikup kita yang ke-7 ya. Nah, tipe ketujuh itu adalah facial foam, seperti yang sebelum-sebelumnya juga udah tahu ya. Kalau Bapak Ibu pernah beli hydration set di dalam hydration foam. Nah, ini juga sebenarnya cleansing juga, tapi dia bentuknya itu seperti foam, cocok juga untuk kulit-kulit sensitif gitu. Nah, ini pemakaiannya bisa dikombin dengan cleansing oil. Terus selanjutnya untuk tipe yang ke-8 itu adalah exfoliating cleanser. Nah, exfoliating cleanser itu apa sih? Untuk exfoliating cleanser itu, hanya itu untuk menghilangkan kulit-kulit mati yang ada di kulit ya. Biasanya kulit paling atas itu adalah kulit kering yang kulit mati. Dari cleansing foam itu belum tentu bisa menghilangkan kulit-kulit mati yang ada di wajah kita atau di kulit kita. Nah, untuk exfoliating cleanser ini itu untuk menghilangkan kulit-kulit mati yang ada di wajah kita. Yang terakhir, dari cleanser ini adalah cleansing wipes. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu cleansing, mungkin banyak kalian dengar dengan namanya cleansing wipes. Cleansing wipes itu tuh bentuknya seperti tisu basah. Nah, gunanya dari kotoran, dari debu seperti itu. Nah, kalau cleansing wipes sendiri ini lebih cocok untuk mungkin lebih ringkas, nggak usah bawa-bawa lagi barang-barang yang ribet atau segala macam, bisa dipakai di mana aja. Nah, itu bisa dipakai dengan cleansing wipes. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa produk Jikup ya, yang tadi cleansingnya. Yang tadi aku udah mention sebelumnya, di Jikup itu ada beberapa untuk cleansing sendiri ya. Untuk basic cleansing, biasanya aku udah basic cleansing. Kenapa basic cleansing? Karena sebelum kita melakukan skincare tuh kita wajib harus dulu ya, apalagi untuk wajah-wajah yang setelah keluar dari luar atau dari misalnya habis setelah kerja, pulang kerja, keluar jalan-jalan, itu wajib banget ngelakuin basic cleansing. Nah, berikutnya aku kasih beberapa produk dari Jikup yang bisa dipakai atau bisa digunakan untuk cleansing sendiri, yaitu yang pertama si oil. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin punyanya yang botolan ya, warnanya kuning seperti ini. Juga ada hydration foam yang bentuknya seperti foam. Ini bisa belinya satu set ataupun sendiri ya. Bisa terpisah ataupun di set hydration itu sudah foam cleansing. Nah, yang ketiga itu untuk exfoliating cleansernya itu ada Magic Peeling Gel. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu udah kenal ya. Iya, Magic Peeling Gel mungkin udah beberapa kali dipakai, udah sering dipakai. Lalu yang terakhir ada Edge Cream. Beberapa banyaknya kan. Edge Cream itu cara pakainya gimana nanti akan saya jelaskan. Di sini saya mau mention dulu ya, kalau untuk cleansing itu sarankan untuk double cleansing. Dari sebelumnya saya pernah jelaskan dari awal pertama kali kita training, pasti aku akan bilang double cleansing. Double cleansing tuh apa sih? Cleansing itu 2 kali pembersihan untuk wajah, khususnya apabila Bapak Ibu itu dari luar ya, dari area luar seperti itu. Sebenarnya bukan dari area luar aja, bisa kan hanya di rumah aja itu tuh banyak banget debu yang nempel di kulit wajah. Nah, bagaimana sih caranya untuk double cleansing? Nah, double cleansing pertama kali aku sarankan untuk pembersihan dari kulit luar dulu, yaitu biasanya untuk ibu-ibu biasanya pembersihan makeup. Nah, yang pertama adalah si mild cleansing oil. Nah, cara pertamanya itu adalah mild cleansing oil dulu. Nah, manfaatnya sendiri apa sih? Manfaat cleansing oil itu juga ada 4, yaitu untuk menjaga kelembapan kulit, yaitu dan juga untuk memberikan kulit tampak lebih sehat dan juga lebih kenyal. Lalu mengontrol produksi minyak natural di dalam wajah kita, dan juga untuk
yang pasti untuk menghemat penggunaan pelembab. Kenapa? Karena dari oil sudah memberikan kelembaban di dalam kulit kita sejak dari cleansing seperti itu. Nah, produk yang pertama akan saya jelaskan di sini cleansing oil. Cleansing oil ini merupakan pembersih wajah yang memiliki tekstur cair seperti minyak. Nah, biasanya yang tadi aku bilang biasanya dari botolnya itu biasanya bentuknya pump, cuman jadi saya yang kecil dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah pasti punya lah ya cleansing oil yang botolnya warna kuning. Kelebihannya apa sih dari cleansing oil sendiri? Kelebihan dari cleansing oil sendiri itu dapat meningkatkan kecantikan kulit tanpa merusak keseimbangan minyak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu tuh menggunakan cleanser, biasanya tuh setelah pembersihan kulitnya tuh akan kelihatan kenceng. Atau misalnya kayak, aduh kulit aku kering banget ya kalau pakai cleansing, kalau foam cleanser, itu setelah pemakaiannya pasti langsung kulitnya kayak ketarik, kayak kok kering banget gitu. Nah, tapi kalau menggunakan cleansernya itu adalah cleansing oil. Cleansing oil ini malah membantu mengembalikan kelembaban kulit kita. Jadi setelah cleansing pun kulit itu nggak akan terasa kering atau misalnya itu biasanya jarang terjadi karena si oil ini udah langsung membersihkan dan juga menjaga kelembaban yang ada di dalam kulit kita. Gitu. Nah, selain itu juga pembersihan berbasis minyak ini memiliki lipofilik yang artinya dapat melarutkan berbagai jenis minyak, termasuk kelebihan minyak pada kulit. Nah, seperti yang tadi saya sebelumnya mention juga, karena base-nya minyak itu harus dihilangkan dengan minyak. Untuk kulit yang berminyak itu sangat bagus menggunakan si cleansing oil ini. Kita sendiri yang tadi aku bilang makeup itu juga base-nya minyak. Terus kita juga memproduksi. Nah, dengan penggunaan cleansing oil ini itu bisa menghilangkan minyak-minyak berlebih yang ada di wajah kita dan juga untuk melarutkan makeup pakai di wajah itu. Nah, cara penggunaannya seperti apa sih? Aku udah beberapa kali mention untuk penggunaan itu ya. Jadi pertama untuk cleansing oil penggunaannya itu harus tangannya kering dulu, cuci tangan dulu tapi harus dikeringkan. Nanti setelah dikeringkan aja isi dari si cleansing oil ini ke tangan 1 atau 2 pump. Setelah itu langsung bisa dipakaikan di seluruh wajah. Terutama T-zone ya, di sini tuh banyak banget biasanya kita produksi minyak itu paling banyak di T-zone yaitu di dahi, bagian dahi hidung seperti itu. Nah, itu wajib banget untuk dibersihkan. Nah, dari si oil yang tadinya sudah ditaruh di tangan itu bisa langsung dibalurkan aja ke wajah sambil dipijat ya. Untuk khususnya untuk yang ibu yang biasanya memakai makeup, untuk cleansing oil sendiri itu bagus banget dan cepat banget untuk menghilangkan sisa-sisa makeup. Apalagi untuk yang misalkan pakai eyeshadow, itu biasanya cepat banget menghilangkan, bisa cepat hilang makeupnya itu menggunakan si cleansing oil ini. Nah, untuk penggunaan sendiri aku sarankan sekitar 5 menit ya. Karena kenapa sih harus lama? Semakin lama kita menggunakan cleansing oil itu minyak-minyak yang kotoran-kotoran yang di wajah akan keluar gitu loh. Dia akan cepat keluar dan dia lebih bersih pembersihannya. Semakin lama kita melakukan cleansing pembersih. Nah, si cleansing oil ini tuh nanti setelah udah dipakaikan di tangan, setelah dibalurkan semuanya, sambil dipijit-pijit. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu tuh sudah kayaknya udah semuanya kena deh. Kayaknya tadi udah bersih, makeup aku juga sudah hilang, sudah luntur. Itu boleh dikasih sedikit air. Itu nanti tinggal diusapkan kembali di wajah ya. Sampai warnanya yang tadi bentuknya oil aja yang atau misalkan tanpa warna itu bersusu seperti itu. Nah, setelah jadi putih susu dibalurkan lagi sampai semuanya itu kena ke wajah sampai wajahnya itu bersih, baru seperti itu. Nah, setelah penggunaan cleansing oil ini kan tadi aku bilang ya double cleansing. Ini kan baru berarti ada step 2-nya. Oke. Nih. Aku jelasin dulu ya isi kandungan apa aja sih yang ada ini. Nah, cleansing oil kita ini atau biasanya disebut dengan care selama cleansing oil ini itu terdapat 17 jenis macam oil atau minyak nabati yang ada di situ, yaitu yang pertama kandungan dari glycine soja oil yang gunanya untuk memberikan lapisan pelindung untuk mencegah kulit. Lalu yang ada juga olive oil yang memiliki kandungan vitamin E dan A.
juga argan ya, spinosa kernel oil, dan juga apricot kernel oil. Selanjutnya ada juga jojoba oil, lavender oil, dan juga bunga geranium yang fungsinya untuk membersihkan kulit dan memplastisitas kulit. Di sini semuanya totalnya sekitar ada 17, wanginya juga wangi bunga-bunga natural ya. Produk Jiko tidak ada yang menggunakan minyak nabati. Gitu. Oke. Nah, lanjut ke produk kedua, double cleansing ya. Tadi aku bilang ini kan cleanser keduanya, yaitu si cleansing foam. Yang ini, cleansing foam. Nah, di Jikup sendiri kita punya cleansing foam lainnya dari hydration, yang tadi aku mention. Hydration foam cleanser ini tuh bisa dibeli secara terpisah ataupun bisa dibeli paket. Kalau misalkan Bapak Ibu hydration set, berarti otomatis sudah termasuk si Kersela foam cleanser ini. Nah, bedanya apa sih untuk foam cleanser ini dengan si oil? Kalau ini oil ya sudah sesuai dengan namanya oil gitu, berarti bentuknya minyak. Sedangkan ini foam. Nah, ini bentuknya itu foam. Nah, ini penggunaannya untuk pembersihan kedua-dua setelah menggunakan si cleansing oil ini. Nah, untuk cleansing oil tadi kan kita hanya menggunakan untuk pembersihan step pertama, yaitu biasanya untuk menghilangkan makeup dan untuk yang ini. Nah, untuk foam sendiri, facial foam sendiri ini tuh didesain mampu untuk menghasilkan banyak busa untuk membersihkan wajah. Nah, ini memiliki tekstur yang lembut dan juga teksturnya tuh seperti busa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini, kalau misalnya Bapak Ibu di sini menggunakan ini ya, ini di shake itu nanti bentuknya seperti busa, seperti ini, ya bentuknya. Nah, ini untuk ini juga fungsinya bisa mengangkat minyak-minyak berlebih yang dihasilkan oleh wajah kita. Nah, apalagi dan juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah kita. Dan ini sebenarnya produk ini juga cocok untuk orang yang memiliki kulit berminyak ataupun berjerawat seperti itu. Jadi dari yang ini cleansing tahap pertama dan ini cleansing tahap kedua. Ini penggunanya sangat mudah sebenarnya, setelah ditaruh di tangan atau di muka itu tinggal langsung dihaluskan aja seperti kayak muka biasa sih. Seperti cuci muka biasa, nanti kalau misalkan semuanya di wajah itu sudah sekiranya sudah bersih, itu bisa langsung dibilas dengan air. Nah, si cleansing foam ini tuh ada beberapa macam kandung di dalamnya, yaitu pertama sama aja tadi seperti sebelumnya ini, itu juga ada soybean juga di dalamnya. Itu yang bahan soybean ini bantu memperkuat perlindungan kulit, dan juga ada argania spinosa kernel oil yang sama seperti yang juga tadi terkandung di dalam cleansing oil ini untuk meningkatkan kenyalan kulit. Ada aloe berberesis leaf juice yang gunanya itu untuk menyejukkan kulit sensitif, dan juga Cantella asiatica extract yang membantu untuk menyejukkan. Kalau Cantella asiatica extract mungkin udah katam kali ya, karena aku setiap kali presentasi, setiap kali aku training pasti ada kata-kata atau si bahan ini. Selanjutnya setelah udah double cleansing ini, berarti kan kita udah selesai untuk yang bagian luarnya. Tapi kan kulit matinya belum hilang ya. Kayak misalnya kita membersihkan ini tuh, kalau untuk kulit sendiri tuh nggak cuma dari luarnya aja, tapi di dalamnya juga bersih. Jadi mukanya tuh kelihatan celing-celing gitu loh. Jadi nggak nggak kasar, nggak jerawatan gitu. Kalau cuman ini kan fungsinya hanya membersihkan dari luar, dan kalau ini kita dua ini, khususnya yang edge cream ini benar-benar bisa membersihkan wajah kita tuh kotoran-kotoran yang ada di dalam kulit kita ya. Nah, produk selanjutnya di sini ada Magic Peeling Gel. Ini Magic Peeling Gel ya, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu, sudah sering banget mendengar produk ini ya, Magic Gel. Nah, di sini peeling gel merupakan salah satu produk skincare andalan untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, selain efektif untuk membersihkan, ini juga efektif untuk membersihkan kotoran sampai ke pori-porinya, dan juga dapat membantu proses untuk regenerasi kulit. Jadi yang seperti aku bilang sebelumnya, kulit paling atas kita mati yang sebenarnya harusnya dihilangkan ya. Jadi kulit yang di bawahnya tuh bisa regenerasi terus. Nah, kalau dengan hanya menggunakan si cleansing atau itu tuh kulit matinya nggak keangkat. Kalau hanya ini tuh hanya kotoran-kotoran aja, dan kotoran dan debu aja yang keangkat. Tapi kalau dengan menggunakan si exfoliating cleanser, otomatis kulit kayak kulit kering yang ada di kulit lapisan paling atas itu tuh bisa hilang seperti itu. Nah,
Di sini aku merekomendasikan untuk menggunakan Ketela Magic Clean Gel. Mungkin bedanya apa sih dengan kalau untuk scrub ini, kalau si scrub ini sendiri kan dia memiliki tekstur atau butiran-butiran kasar, bukan gel ya. Jadi kalau misalkan ditaruh di kulit itu saat disentuh ke kulit itu akan ada kayak brinjil-brinjil gitu ya. Jadi kalau untuk kulit-kulit yang sensitif itu bisa menimbulkan merah-merah, dan kadang-kadang juga nggak semua tipe kulit itu cocok dengan tipe scrub. Gel sendiri ini tipenya adalah tipe yang gel warna putih dan warnanya clear seperti itu. Dengan rutin menggunakan peeling gel ini, maka kulit wajah akan jauh tampak lebih sehat dan bersinar. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kita ada regenerasi kulit yang matinya itu sudah hilang, sudah dihilangkan dengan si Magic Peeling Gel. Dan ini karena tadi aku juga sebelumnya mention ya, kalau bentuk gelnya sendiri itu sudah sangat halus. Nah, seperti yang tadi, seperti yang ini ya. Gel ini juga sama seperti fungsinya juga hampir sama seperti si foam cleanser ini, cuman ini bentuknya gel. Ini juga gunanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran di wajah, tapi bukan untuk mengangkat kulit mati seperti yang bisa dilakukan sama si Magic Peeling Gel. Untuk tiga-tiganya ini sebenarnya gunanya memang menghilangkan kotoran-kotoran sampai ke pori-pori, tapi yang tiga ini tidak bisa mengelupas kulit-kulit mati dan membantu regenerasi dari kulit kita. Bahan-bahan yang terkandung dari si ini itu ada Salix Bark Extract yang gunanya itu untuk membantu menghilangkan keratin atau misalnya kulit mati ya, sel kulit, dan juga mencegah penurunan kelembaban. Nah, di sini juga terkandung hydrolysis kolagen yang membantu untuk untuk memelihara kelembaban di kulit sendiri. Juga di sini ada yang namanya Alba Bark Extract yang itu sangat berguna untuk melembutkan tekstur kulit dan merawat kondisi kulit serta meredakan pigmentasi kulit. Kulit itu jauh lebih cerah. Selain itu di produk ini, Magic Peeling Gel ini juga ada bahan yang namanya fullerene. Itu gunanya untuk menghilangkan radikal bebas dan juga untuk mencegah kerusakan kulit dan menciptakan kulit yang jauh lebih bersih dan cerah. Ini cara penggunaannya, aku sekali lagi jelasin lagi ya. Untuk exfoliating cleanser ini hanya boleh dipakai 1 minggu 2 kali aja. Tidak seperti si matte cleansing ataupun si hydration foam ini wajib banget digunakan setiap hari, apalagi untuk Bapak Ibu beraktivitas di luar. Nah, ini wajib banget untuk pakai ini. Tapi untuk yang Magic Peeling Gel, jangan setiap hari digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi maksimum 1 minggu tuh 2 kali aja. Nah, untuk exfoliating cleanser ini itu kan menghilangkan kulit mati ya. Jadi kalau kulitnya dihilangin terus nanti lama-lama kulitnya jadi tipis. Gitu. Jadi si exfoliating cleanser ini boleh dipakai seminggu 2 kali, maksimum seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Itu. Nah, cara penggunaannya gimana sih nah, tadi kan kita udah melakukan pembersihan ya 2 tahap ya, 1, 2 ya. Nah, setelah pembersihan ini kita bisa lanjutkan dengan gel. Nah, caranya itu tinggal diolesin aja di kulit. Ini warnanya gel ya. Nggak ada baunya, juga bau natural kayak bau bunga. Warnanya seperti ini, clear. Lihat nggak ya? Warnanya clear seperti ini. Nah, ini nanti setelah dikeluarin isinya itu di wajah ya, bukan di tangan ya Bapak Ibu. Tangan juga boleh sih, cuma maksudnya ini saya contohkan di tangan. Nanti di tangan ini nanti bisa langsung digosokin aja secara melingkar sampai semuanya rata. Di scrub, seperti kayak kita scrub. Itu. Setelah udah di scrub di seluruh wajah atau sudah dipakaikan di seluruh wajah, ini bisa ditunggu ya sampai 2-3 menit sampai agak mengering. Kenapa kita di sini mau mengangkat sel kulit mati? Jadi tungguin dia agak kering 2-3 menit, nanti baru di scrub lagi atau dipijit lagi sampai kulit matinya keluar. Itu. Nah, ini kita tunggu aja ya 2-3 menit, nanti aku balik ke si Magic Peeling Gel-nya. Seperti itu. Ya. Ini nanti setelah 1-2 menit baru nanti kita akan melakukan exfoliating cleanser dengan nanti bisa di scrub setelah 2-3 menit, nanti dia akan agak mengeras, nanti tinggal di scrub, nanti itu akan keluar semua kotoran-kotoran kulit mati yang ada di wajah. Itu. Nah, aku lanjut ke produk selanjutnya yaitu Edge Cream. Edge Cream. Ya. Ini Edge Cream, nggak kelihatan ya warna-warnanya, backlight. Ini, ya.
Nah, untuk si Edge Cream ini gunanya itu untuk membantu mencerahkan, kurangi kerutan, menutrisi kulit dan juga untuk peeling. Apa bedanya dengan si Magic Peeling Gel? Magic Peeling Gel ini itu gunanya untuk menghilangkan kulit-kulit mati di bagian luar, sedangkan kalau si Edge Cream ini bisa membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam wajah. Jadi di dalam kulit ini bisa langsung keluar. Tapi ini tidak boleh, pemakaiannya tidak boleh dibarengi dengan Magic Peeling Gel ya, Bapak Ibu. Tidak boleh dibarengi karena dua-duanya sama-sama peeling. Boleh pilih salah satu aja, mau untuk Magic Peeling Gel aja ataupun Edge Cream aja. Dan ini juga jangan dua-duanya tidak boleh dipakai setiap hari. Hanya maksimum 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu seperti itu. Nah, bedanya apa sih kalau di Magic Yoga dan di Edge Cream ini? Kalau Magic Peeling Gel, kita kan pengelupasannya atau pembersihannya itu di bagian luar. Tapi kalau si Edge Cream ini kita punya itu dari dalam keluar. Jadi di dalam pori-pori kita ini kan juga banyak minyak, banyak kotoran yang tersumbat ya. Jadi dengan menggunakan si Edge Cream ini tuh terdapat needle yang bisa sama pori, dan di dalamnya itu dia si microneedle ini akan membantu mengencangkan kulit dari dalam, memberikan pengelupasan juga, pengeluaran kotoran-kotoran dari si microneedle itu. Nah, makanya juga cukup berbeda ya dari si Magic Peeling Gel dengan si Edge Cream ini tuh sangat-sangat berbeda. Nah, apa sih bedanya? Kalau yang Magic Peeling Gel tadi yang sudah aku bilang ya, ini kan kita tunggu 1-2 menit dulu ya. 1-2 menit baru nanti kita kita scrub nih. Mungkin 1-2 menit sudah ya. Nih, udah bisa ya. 1-2 menit ini tinggal di scrub aja. Nanti dia akan muncul kayak putih-putih gitu. Kulit matinya akan rontok. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya Magic Peeling Gel, boleh dicoba ya Bu ya. Boleh dicoba sendiri. Nah, ini akan keluar kayak kulit itu akan rontok. Nah, kalau misalkan semuanya kira-kira sudah bersih nih, kulit matinya udah pada rontok, nah itu tinggal dilanjutkan dengan pembersihan, yaitu dicucikan air, itu dengan air hangat. Kalau dengan si Edge Cream apa? Kalau Edge Cream ini kita nggak perlu lagi yang namanya pembersihan tahap akhir, which means ini udah tahap terakhir. Setelah itu kita bisa langsung tinggal tidur aja ya. Nah, untuk bahan-bahannya yang terdapat di dalam Edge Cream ini apa aja? Yang pertama itu adalah Copper Tripeptide, yang gunanya itu untuk memperkuat perlindungan kulit dan menjaga kulit untuk tetap awet muda. Nah, selanjutnya juga ada peptide kompleks yang fungsinya untuk membantu kulit menjadi lebih elastis dan kenyal. Selain itu juga ada olive oil yang gunanya untuk merevitalisasikan kulit yang menjadi lelah atau menua. Selain itu juga ada jojoba oil dan juga allantoin. Allantoin sendiri itu banyak banget digunain di beberapa produk-produk kita ya. Allantoin itu membantu untuk memperkuat perlindungan kulit dan juga untuk meningkatkan kita sendiri. Oke. Nah, tadi aku udah mention sebelumnya kalau menggunakan Edge Cream itu maksimum 1-2 kali 1 minggu hari ya. Kalau untuk si Edge Cream ini bisa ditinggal tidur aja. Jadi penggunanya seperti apa? Untuk Edge Cream pertama-tama harus double cleansing dulu, yaitu dari si cleansing oil sama si cleansing foam. Atau nanti misalkan kalau si cleansing gel ini udah keluar, bisa pakai cleansing gel. Udah selesai. Lalu bisa dilanjutkan dengan skincare sih. Biasanya aku rekomendasikan pakai toner dulu, karena toner third step-nya untuk pembersihan cleanser yang sisa-sisa dari si cleansing mild oil ataupun si foam ini tidak bisa angkat seperti itu. Nah, setelah udah pakai toner ini juga membantu untuk menjaga kelembaban ya. Jadi tadi sebelumnya aku udah mention Edge Cream itu di dalamnya ada microneedle. Nah, microneedle ini kalau kena ke kulit itu sakit ya. Jadi kayak ditusuk-tusuk, rasanya seperti ditusuk-tusuk. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kulit yang sensitif, atau misalkan cocok nggak ya kira-kira pakai ini, jangan langsung dipakai di wajah, tapi bisa dites dulu di kulit ya. Biasanya sih aku tesnya di kulit sebelah sini, di lengan, kan di sini aja biasanya tuh udah berasa sih, kayak udah berasa. Kalau misalkan nggak cocok itu akan timbul merah-merah atau misalkan gatel gitu. Nah, ini
sebelum kan boleh dicek dulu apakah Bapak Ibu tuh memiliki alergi untuk ini. Karena setelah pemakaian ini mungkin kulitnya tuh akan kerasa kayak ditarik atau jadi lebih baik dites dulu sebelum digunakan di wajah itu. Nah, si ini pemakaiannya setelah kita cleansing, double cleansing selesai. Ingat ini nggak boleh digabung ya. Ini dihilangkan dulu karena ini juga dua-duanya peeling, jadi peeling. Nah, setelah menggunakan semuanya ini cleansing 2 ini, oil sudah selesai, foam sudah selesai, boleh langsung menggunakan toner. Nah, toner apa aja boleh. Biasanya kalau Bapak Ibu punya Line Hydration atau lainnya Prestige itu udah ada tonernya, jadi bisa menggunakan base toner itu dulu. Nah, lagi-lagi penggunaan toner seperti apa saya sudah jelaskan sebelumnya, bisa langsung dipakai di tangan aja, dikeluarin di tangan langsung dibalurkan di wajah, atau bisa menggunakan kapas. Disemprotkan di kapas dulu lah sambil dilap seperti itu. Nah, kalau menggunakan toner menggunakan kapas itu juga bisa dipakai untuk third cleansing, third step cleansing. Kalau misalkan ada beberapa sisa-sisa makeup yang belum hilang, itu bisa dibantu dihilangkan menggunakan toner itu. Ya, yang tadi menggunakan toner dengan kapas itu. Nah, next step-nya bisa langsung menggunakan si Carousella Edge Cream ini. Ini ya, bentuknya seperti ini. Sebenarnya bentuknya seperti krim biasa. Di sini juga udah ada spatulanya. Please dicuci dulu sebelum pemakaian ya. Ini bisa langsung dicolek aja, isinya itu nanti bisa langsung dibalurkan di wajah. Ini bisa pakainya secukupnya aja karena kan size wajah setiap orang beda-beda ya. Jadi ini aku contohin di tangan aja. Jadi untuk pemakaiannya setelah pakai toner bisa langsung pakai ini, langsung aja dipakai di kulit. Ini bisa langsung di semuanya. Nah, ini kalau sekali dibalurkan aja itu udah terasa kayak ditusuk-tusuk kayak tanda kubah. Di dalamnya itu ada si micro needle, jadi kayak baru dibalurin aja tuh bener-bener perih sih, agak perih. Nah, kalau misalkan semuanya udah rata, sudah boleh ditinggalin aja. Nah, untuk membersihannya gimana? Pembersihannya itu besok pagi setelah bangun pagi itu bisa dibasuh aja wajahnya dengan air hangat ya. Nah, karena si micro needle ini akan bertahan selama 72 jam. Jadi saya anjurkan pemakaian es krim ini biasanya di weekend. Kenapa? Karena di weekend kita nggak akan, ya biasanya kan kalau lagi PPKM juga ya, nggak bisa keluar-keluar. Jadi otomatis kita akan di rumah. Nah, kalau selama pemakaian si es krim ini, kalau bisa pakai makeup dulu. Karena kan kita lagi pembersihan ya, kalau ditambah dengan makeup juga nanti hasilnya takutnya sama aja, tidak ada hasilnya. Jadi selama 3 hari atau 72 jam itu di rumah aja, terus penggunaannya juga cukup menggunakan sunscreen aja. Jadi pemakaian age cream di malam hari, besok paginya pas bangun itu tinggal cuci muka aja dengan air hangat. Setelah itu jangan di pembersihan setelah basah itu jangan langsung uyuk-uyuk gitu. Karena maksudnya di tap-tap aja dengan lembut, di tap-tap. Karena kan aku bilang di dalamnya ini ada micro needle yang pasti bakal bikin perih atau mungkin nanti akan berasa kemerahan. Jadi kalau pembersihannya itu kasar, itu akan terasa jauh lebih perih. Jadi untuk pembersihannya dengan air hangat itu bisa dengan di tap-tap aja dengan towel ya. Nah, nanti setelah pembersihan dengan towel itu diusahakan jangan menggunakan makeup. Next stepnya itu bisa langsung menggunakan si krim aja, toner. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan toner boleh. Setelah toner nanti boleh di krim. Nah, yang penting itu adalah si sunscreen atau misalnya daily sun cream, kita punya produk namanya daily sun cream ya. Nah, itu penting banget karena sun cream itu juga membantu dari sinar UV, misalnya Bapak Ibu mau keluar dari kotoran juga. Nah, itu wajib untuk dipakai setelah kita melakukan pemakaian si es krim ini. Selama 3 hari diusahakan jangan menggunakan makeup dan hanya membersihkannya dengan kalau misalnya kita keluar hanya menggunakan si sunscreen aja. Nah, untuk pembersihan malamnya itu boleh menggunakan foam aja. Yang ini. Selama 1 hari itu, 72 jam itu direkomendasikan untuk tidak menggunakan makeup atau menggunakan pembersih-pembersih yang dapat membuat kulitnya kemerahan. Ya. Atau misalkan Bapak Ibu nggak mau pakai foam juga itu oke, nggak apa-apa. Jadi bisa langsung menggunakan air hangat aja. Toh kita juga nggak
apa ya, kita kan juga selama 72 jam itu kita tidak menggunakan makeup ya. Jadi kita cukup bilas dulu dengan air dulu selama 72 jam. Nanti setelah 3 hari baru kita bisa menggunakan makeup kembali. Dan juga jangan lupa untuk skincare-nya dan juga untuk pembersihannya bisa diulang lagi dengan si ini double cleansing ini. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu ya step-step untuk skincare sendiri, untuk pembersihan ini, untuk pemakaiannya seperti apa sih? Mungkin banyak banget belum tahu untuk step-step dari cleanser dan juga pemakaian dari skincare. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau untuk cleanser dan menjaga untuk Bapak Ibu yang ingin menghasilkan kayak wajahnya pengen mulus, pengen bersih, jauh dari jerawat, ini sebenarnya stepnya tuh ada 10. Jangan kaget dulu Bu, ada 10 ya. Yang pertama itu makeup removal. Kita harus ngilangin dulu makeup atau debu-debu yang ada di wajah kita yang tadi aku bilang. Step pertamanya bisa menggunakan si cleansing oil ini. Tadi sebenarnya aku udah jelasin juga sebelumnya. Cleansing oil ini untuk menghilangkan sisa-sisa makeup dan juga debu-debu yang nempel di kulit. Kita nggak tahu loh, kita tadi dari luar ataupun hanya menjahit itu ternyata debunya banyak nempel di kulit. Nah, si cleansing mild oil ini bisa membantu untuk menghilangkan debu-debu dan juga khususnya untuk para orang yang setelah menggunakan makeup dan juga untuk heavy makeup ya. Karena kalau hanya menggunakan dengan micellar water biasanya belum tentu hilang sisa-sisa makeup, apalagi pakai eyeliner, pakai eyeshadow yang tebal itu kadang masih ada sisanya. Tapi kalau dengan menggunakan oil yang lumayan lama, kadang bilang sekitar 5 menit, selama 5 menit, nah itu makeupnya sendiri tuh akan akan bersatu dan dia akan hilang dengan menggunakan cleansing si oil ini. Itu. Yang kedua, tahap kedua double cleansing, yaitu bisa menggunakan si hydration foam cleanser ini atau dengan barangnya produk yang akan launching nextnya si Introderm ini, si gel. Nah, setelah cleansing ini selesai, kita akan memulai dengan step pertama. Kalau yang sebelum-sebelumnya aku udah jelasin tentang Prestige, pasti aku akan mention ya, pertama itu toner dulu. Setiap kita menggunakan kayak skincare, itu harus dilihat dulu teksturnya dari produk itu sendiri ya. Tekstur yang light itu adalah tekstur yang pertama harus dipakai. Karena toner itu biasanya bentuknya seperti air, lebih light seperti air, makanya dia lebih gampang mudah diserap. Jadi untuk tahapan skincare pertama itu pasti toner dulu, seperti itu. Nah, sebelum aku juga udah bilang, toner itu juga bisa dijadikan first step dari si cleansing ini. Nah, toner bisa digunakan, ini tonernya apa di aku mention, kalau dari Jikup sendiri kita punya 2 toner dari Hydration Set ataupun tonernya dari line-nya Prestige, itu yang mana aja terserah boleh dipakai. Nah, pembersihannya juga, kalau misalkan Ibu mau pakai toner untuk third step dari pembersihan cleanser, itu kapas. Jadi kapas kering itu disemprot aja toner, terus nanti tinggal dibersihkan ulang lagi di wajah. Nah, itu kan biasanya kadang kita suka kalau cuma pakai tangan aja tuh ada yang di deket mata masih ada sisa, lupa gitu, nggak kebersih gitu. Tapi kalau pakai toner itu bisa sekalian dihilangkan untuk sisa makeup itu, gitu. Nah itu sudah setelah itu bisa di stepnya yaitu si ini exfoliating juga. Kan kita setelah itu pakai si exfoliating juga bisa setelah semuanya selesai. Dan ingat ya, exfoliating tadi aku udah mention juga 1 minggu 1 sampai 2 kali aja sering, karena nanti kulitnya tipis ya. Atau misalkan ini kalau produk ini kalau tadi aku bilang kalau mau produk ini dihilangkan juga nggak apa-apa, langsung di toner aja. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan step 3-nya atau si exfoliating cleanser ini, berarti step 1-nya ini, step 2-nya ini, step 3-nya magic gel ataupun si edge cream. Nah, kalau nggak mau pakai ini, nah ini bisa dihilangkan langsung masuk ke toner. Ya. Nah, setelah bisa langsung stepnya itu untuk hydration. Jadi untuk hydration dari kulit sendiri, atau misalkan Bapak Ibu punya duluan setelah toner ya. Nah, kenapa harus pakai toner dulu? Karena toner ini sebenarnya untuk membuka kulit yang sebelum bahan-bahan lain itu masuk, jadi kulit kita, dan juga untuk membersihkan kulit-kulit dari sisa-sisa kotoran seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu mau ada pengobatan atau misalnya ada luka, itu bisa dipakai duluan, atau misalnya mau tambah vitamin C itu juga boleh di step setelah toner.
Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan step hydration. Biasanya kita juga ada ampoule, ada si serum, ataupun ada juga si emulsion. Nah, urutannya itu dari serum dulu, dan juga serum, ampoule, dan juga emulsion. Ya, serum, ampoule, dan emulsion. Ini ampoule atau emulsion itu preference ya. Jadi serum, ampoule, atau emulsion ini pilihan. Karena kan seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau di hydration itu nggak ada, kalau nggak salah nggak ada emulsion ya, adanya ampoule. Ya, yang di proses adanya ampoule. Jadi itu bisa di mix and match aja untuk urutan dari simple ataupun emulsion itu. Nah, nanti setelah step 3 ini sudah selesai hydrationnya, misalkan Bapak Ibu perlu lagi dengan extra hydration. Extra hydration itu bisa didapatkan dari si masker. Seperti kan kita punya daily mask ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Daily mask itu maksimum pemakaiannya juga 1 minggu 2 kali gitu. Atau misalkan nggak mau pakai daily mask, untuk step terakhirnya bisa menggunakan si krim ataupun eye cream ya. Nah, itulah step skincare yang Bapak Ibu bisa mention atau bisa diingat-ingat untuk nextnya kalau kita pemakaian produk ini gimana sih caranya, seperti urutannya aku ulangi lagi. Dari yang pertama, pembersihan dulu makeup, oil dulu. Lalu step 2-nya bisa dilanjutkan dengan foam cleanser, pembersih sisa dari makeup ini. Lalu yang ketiga yang bisa dihilangkan, ataupun misalnya Bapak Ibu nggak mau dihilangkan seminggu sekali 2 kali, itu bisa pakai magic cleaning gel ataupun age cream. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan toner. Toner apa aja, boleh dari hydration ataupun dari Prestige, itu terserah mana aja. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan skincare dari set-set tersebut, kayak misalkan ada ampoule, ada misalkan dia ada si serum, ada emulsion, itu bisa lanjut tuh. Nah, selanjutnya kalau mau extra hydration bisa ditambahkan dengan masker, sheet mask. Nah, nanti yang terakhir baru ataupun eye cream, seperti itu. Sekian presentasi hari ini tentang cleanser. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat. Terima kasih.